Saya ramalkan, semua akan termul pada waktunya. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Halo, saya Sikir, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Terbitlah termul setelah cebong dan kampret. Dan ini adalah sebuah, ya kalian tahulah itu apa. Tapi mengapa saya ingin katakan bahwa semua akan termul pada saatnya. Dan ini bukan clickbait, karena kalian pasti nggak sadar. Termul terbesar, terkuat, dan paling termul adalah Prabowo Subianto. Baru sadar kan? Kan? Semua akan termul pada agak absurd sih memang. Ya, izinkan saya menjelaskan termul itu apa. Pasti nanti kalian akan setuju. Oke, kemarin kan juga maksudnya baru disinggung sama Pak JK ya, kayak bilangin sama termul itu. Berarti ya bilangin sama Pak Prabowo juga, karena menurut saya loh, ini menurut saya ya, mungkin Pak Prabowo akan menyangkal, tapi Pak Prabowo adalah termul. Coba di inaugurasinya beliau teriak-teriak seperti itu tadi loh. Wah, kurang termul apa gitu loh. Hidup Jokowi. Saya pikir Ade Armando juga nggak pernah teriak kayak begitu, atau siapa namanya, Budius MP Liang. MP Liang nggak pernah hidup Jokowi. Nggak jauh maksudnya. Pada akhirnya kenapa orang-orang ini ya kalau kita bilang ya yang berakhir tuh menjadi atau mungkin menyadari ya kesaktian Pak Jokowi dan mungkin Pak Prabowo ya mungkin salah satu orangnya juga begitu. Apakah ini yang dimaksud termul atau mungkin orang-orang yang tergila-gila atau mungkin hilang akalnya sampai mendukung Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi ini dewa penyelamatnya dia, itu baru bisa dibilang termul atau seperti apa gitu? Izinkan saya untuk menjelaskan Jokowisme ya, kita bilang Jokowisme itu apa? Oke. Saya melihat Jokowisme ini adalah semangat untuk perubahan yang sebenarnya. Bahkan lebih perubahan dibandingkan apa yang ditawarkan oleh Anies Baswedan sekalipun. Karena apa? Karena perubahan yang sebenarnya ini terjadi. Seizinkan saya menceritakan terjadinya kapan nanti. Tapi, kebayang nggak? Selama ini, elit partai itu adalah 4L. Lu lagi. Kalau kita nggak kenal sama orang partai, terus kemudian nggak diusung oleh partai itu, kita itu nggak akan menjadi elit dan jadi seseorang. Nggak ada ceritanya seseorang yang dari luar masuk ke dalam, menapaki semua tangga-tangga sampai akhirnya dipucuk dan jadi orang nomor 1 se-Indonesia dan melakukan sebuah pengkhianatan. Ini nggak ada dalam sejarah. Saya pikir sejarah dunia sekalipun itu nggak ada. Kalaupun ada, ini hanya ada Ken Arok. Dan Ken Arok itu figur sejarah. Saya pikir Pak Jokowi is bigger than Ken Arok. Oke, saya nggak bilang menggarisbawahi pengkhianatannya, tapi bagaimana seorang Jokowi ini setia kepada tujuan utamanya, yaitu apa? Membebaskan Indonesia dari keterpurukan yang selama ini terjadi. Oke, terkesan di sini saya menjilat Pak Jokowi. Nggak ada gunanya kan Pak Jokowi udah nggak jadi presiden. Tapi ingin saya sampaikan di sini adalah, bayangkan seseorang yang bukan dari terah militer, bukan dari terah keturunan ningrat, bukan dari terah orang kaya. Oke, orang kaya seorang saudagar kan kayak Pak JK. Kalau orang pintar kayak Pak Habibie. Kalau terah ningrat kayak ya mungkin Bu Mega, termasuk karena bapaknya menjadi seorang presiden pertama di Indonesia. Nah, beliau ini bukan siapa-siapa. Terus kemudian berhasil mempengaruhi Opung Luhut, dikenalkan kepada Bu Mega, naik dari bawah ke atas, jadi presiden. Bahkan ada saat ini Pak JK yang seakan-akan kesel saat dia kemarin itu pernah ikut berjasa mengusung Pak Jokowi. Sampai-sampai dikatakan Jokowi ini nggak akan jadi presiden kalau nggak ada dia. Yang saya pikir itu menyesatkan, karena takdir Tuhan ya kepada manusia itu nggak akan ada manusia siapapun yang akan bisa menghalangi. Kalau bukan karena JK atau karena Megawati, karena orang lain, takdir Tuhan akan tetap terjadi. Dan takdir Jokowi menjadi presiden ini adalah sesuatu yang memang akan mengubah Indonesia. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena beliau ini berpikir tidak dengan cara orang-orang yang memang terlahir kaya raya ini tadi. Makanya kan saat Jokowi itu muncul, ini menghapus semua stereotip seorang pemimpin dan presiden di Indonesia. Presiden sebelumnya digambarkan sebagai seorang yang bak raja zaman dulu, SBY, badannya tegap, orangnya tinggi, tutur katanya santun, wajahnya juga ganteng, ya kan? Seragam militernya dengan semua pangkatnya. Lalu sebelumnya ada Ibu Megawati yang seorang wanita ningrat, ya kan? Dengan wajah yang cantik juga. Lalu kemudian ada Pak Gus Dur yang seorang ulama dengan jutaan umat yang mendukung, dan Gus Dur termasuk orang yang jenius dan juga cerdas. Lalu ada B.J. Habibie. Selalu orang luar biasa. Ada
Kalau Trumbull boleh seekor, kalau ini seorang Jokowi ya kan, yang kemudian muncul. Ini kan kalau istilahnya, ya mohon maaf ya, itu bahkan ada orang yang bilang menyamakan sama seperti kayak kalau Rasulullah ini kan tadinya buta huruf, terus kemudian akhirnya diturunkan Al-Quran, dan walaupun itu adalah sebuah ini bukan menyamakan ya, tapi kisah-kisah kepemimpinan itu membutuhkan seseorang yang lahir dari kalangan kita gitu loh, bukan seseorang yang memiliki sesuatu yang luar biasa. Itu ceritakan biasanya seperti itu. Nah, saya merasakan bahwa Pak Jokowi ini adalah seseorang yang kemudian muncul dari kita semua, masuk ke dalam pemerintahan, kemudian berusaha untuk merubah semua ini tadi, tatanan yang selama ini sudah terbentuk dari era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan terus kemudian masuk ke era sekarang ini, dan tetap setia kepada Republik dan juga tujuannya. Bahkan saya ingin katakan saat Pak Jokowi itu harus berhadapan, dan dia kan tetap setia sampai di titik di mana ternyata Bu Mega ini mengubah strategi di akhir permainan dengan memasangkan Mas Ganjar tidak dengan Pak Prabowo, tapi dengan Pak Mahfud MD. Disitulah Pak Jokowi itu merasa bahwa saat itu beliau ini harus mengambil langkah yang harusnya diambil oleh Sang Ratu ini tadi, merekonsiliasi bangsa, menyatukan perbedaan yang selama ini terbelah. Selama ini kan PDIP dan Gerindra, Jokowi dan Prabowo ini berhadapan-hadapan, menggunakan polarisasi yang sangat jauh dan jurang yang sangat dalam. Lalu itu semua dihilangkan saat Pak Jokowi akhirnya meneruskan dengan memasangkan anaknya dengan Pak Prabowo. Lalu coba pikirkan, seharusnya kita itu kan rela mati dan rela berkorban demi anak kita. Betul? Betul? Nah, bapak mana yang cukup gila mengizinkan anaknya dihina-hina oleh setengah Indonesia? Ya, saya bilang setengah, betul dong, karena Pak Prabowo menangnya 50 berapa? 52 ya. 52%, 48% menghina-hina. Panji Pragiwaksono aja bilang orang ini akan jadi bahan lelucon saya hingga kapanpun itu tadi, akhir masanya atau apapun. Semua orang akhirnya mengatakan anak haram konstitusi, plonga-plongo kayak bapaknya, fufu fafa dan apapun itu tadi, sakit kalau kata dokter Tifa, sakit mental atau apapun ya. Dan ini adalah satu hal yang diambil oleh Pak Jokowi dengan memartirdom tidak dirinya saja, tapi anaknya juga. Maka saya tetap melihat bahwa ini adalah satu langkah yang sangat luar biasa, bukan pada sosoknya, tapi pada perbuatannya. Dan ini sesuatu yang saya kira nggak pernah terjadi dalam sejarah, mungkin perpolitikan seluruh dunia pun, ini nggak ada di akhir-akhir seorang presiden tiba-tiba membelot, berubah arah, melawan partai yang membesarkannya demi Indonesia. Saya katakan demikian adalah karena saat itu diperlukan rekonsiliasi. Dan ini adalah sesuatu yang saya nggak tahu menyebutnya apa. Dan karena itulah saya pikir masih banyak orang-orang yang masih bersimpati kepada beliau ini tadi. Itu penjelasan saya. Oke Mas. Tapi kan kalau kembali lagi ke apa ya bahasanya? Apakah memang tujuannya semulia itu? Tapi kan kita tahu juga mungkin ada sosok yang sama suksesnya berhasil menggrooming Pak Jokowi di balik Pak Jokowi itu sendiri. Maksudnya kemunculan beliau gitu loh. Nggak, yang saya maksud bukannya Pak JK yang membantu ini itu ya. Cuma maksudnya kayak mengatur pergerakan atau mungkin jadi konsultannya lah bahasa saya seperti itu. Jadi maksudnya dia juga orang yang mengatur strategi di balik layar yang juga sukses. Maksudnya bukan karena bakat Pak Jokowi aja kan ini muncul gitu. Betul. Maksud saya itu adalah seperti yang saya sudah pernah katakan, kebijaksanaan. Itu bukan tentang memilih mana yang salah dan mana yang benar, mana yang rugi, mana yang untung. Tapi saat berani memilih antara mana yang rugi banget dan mana yang rugi aja, mana yang jelek sama yang agak jelek, dan rela untuk menyematkan itu kepada diri kita saat kita mengambil langkah itu tadi. Saya pikir itu adalah part of wisdom atau kebijaksanaan itu tadi. Dan itu bukan berkaitan dengan kepintaran, kecerdasan atau apapun. Jadi saat Pak Jokowi menapaki ke atas, itu adalah teamwork. Tapi saat beliau berani untuk mengambil langkah yang berbeda dengan orang lain, itu jalan penuh kesendirian, kesunyian, dan mungkin kita akan dimusuhi oleh bahkan sahabat kita. Dan itu diambil oleh seorang Jokowi. Demi apa? Ya demi bangsa ini. Kalau saya bilang ini mulia atau tidak, saya akan mengambil langkah yang sama. Jika ternyata taruhannya di sini adalah perpecahan bangsa. Kalau seandainya Pak Prabowo tidak menjadi presiden saat itu, lalu terus kemudian untuk kedua kalinya, menurut kepercayaan dan keyakinan beberapa orang, dikhianati lagi dalam perjanjiannya, maka saya pikir kita masih akan bertengkar dengan polarisasi yang akan lebih besar lagi. Jadi saat terus kemudian ada koalisi antara dua kekuatan yang besar,
untuk menyatu di sini. Maka ini adalah satu hal yang kemarin akhirnya terpaksa diambil. Jadi kemarin itu saya mengira bahwa janji untuk menyatukan antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu tetap dilakukan oleh Pak Jokowi dengan itu tadi istilahnya, dan kembali saya tidak menyamakan ya, tapi ini mengorbankan anak sendiri. Itu jadi mengingatkan saya pada sebuah peristiwa yang akan mengilhami Idul Adha di seluruh dunia gitu loh. Ini sesuatu yang kita kan nggak pernah kepikiran untuk berpikir seperti itu tadi. Berarti keberanian Pak Jokowi untuk mengambil resiko-resiko itu ya maksudnya mungkin arahnya. Saya kira itu, dan itu nggak berhubungan dengan kepintaran. Itu tentang bagaimana kita memberikan komitmen yang sesungguhnya, menjaga janji kita, dan bahkan harus mengkhianati seseorang yang berjasa buat kita ini tadi untuk sebuah kemaslahatan yang lebih besar. Dan kita sekarang juga melihat bahwa ini pun ternyata nggak selesai. Masih ada radikal bebas. Kenapa saya bilang radikal bebas? Karena sejatinya kekuatan-kekuatan dan fragmen kekuasaan di Indonesia ini harus bisa diidentifikasi dan bisa diketahui arah pergerakannya. Sehingga nggak terus terjadi sebuah kekacauan di dalam order yang sudah ada ini tadi. Nah, saya berbicara tentang masa di balik Anies Baswedan. Yang mereka ini tidak teridentifikasi sebagai partai. Kalau dulu masih ada PKS yang bisa diasosiasikan dengan orang-orang ini tadi. Tapi sekarang mereka itu hilang. Bahkan saat Habib Rizik pun sekarang ini berpihak kepada Pak Prabowo, maka hanya menyisakan ruang yang sedikit untuk orang-orang ini tadi. Makanya saya pun di salah satu konten saya nggak satu konten, ada banyak kontennya, sangat menghimbau untuk Pak Prabowo ini mempertimbangkan Mas Anies untuk masuk ke kabinet atau menjadikannya wakil presiden dengan spirit yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Berarti yang Mas Denny maksud semua orang pada akhirnya akan termul pada akhirnya itu, maksudnya bahkan Anies Baswedan pun akan termul pada akhirnya untuk mewarisi rekonsiliasi itu maksudnya. Saya pikir bahwa termul ini bahkan adalah spirit rekonsiliasi yang sesungguhnya. Bagaimana kita mau dan berani melahap atau menelan hal-hal pahit di masa lalu, pertengkaran dan semua perdebatan yang ada demi persatuan bangsa. Bahwa apapun yang terjadi saat ini, yang kita anggap sebagai korupsi, kerusakan, dan sebagainya, ini bukanlah sebuah perlakuan rezim. Saat kemarin yang menang adalah Mas Ganjar atau Mas Anies, saya pikir korupsi ini nggak akan terus ibaratnya tiba-tiba hilang begitu saja. Enggak. Bahkan Pak Jokowi under PDIP kemarin pun, ya korupsi masih terjadi. Bahkan ini berusaha untuk dihilangkan oleh Pak Prabowo saat ini. Jadi kalau seandainya memang kita ingin benar-benar objektif, maka kita harus mengusung spirit persatuan yang sesungguhnya itu tadi. Jangan terus kayak kemarin Pak Bahlil ngomong bahwa persediaan BBM kita hanya 20 hari, semuanya langsung menyalahkan pemerintah. Padahal sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, ya 20 hari, nggak pernah diomongin aja. Begitu kita krisis sekarang langsung jadi sebuah kesalahan pemerintah. Saat Pak Prabowo berusaha untuk menangkap banyak korupsi yang sudah terjadi sebelum era Pak Prabowo, kemudian dikatakan setelah Pak Prabowo menjabat korupsi di mana-mana. Padahal bukan, itu pengungkapannya. Nah maka ayo hentikan. Kita satu bangsa, satu tanah air walaupun kita berbeda-beda. Tapi semangat rekonsiliasi untuk bersatu. Duduk, ngobrol, bullshit dengan demokrasi dari barat itu tadi. They can go to hell with their asses and their democracies. Saya pikir kita punya demokrasi Pancasila yang harusnya kita bangkitkan kembali, dan tidak hanya slogan dan nama saja. Tapi kita gunakan ini, kita gunakan musyawarah untuk mufakat, perwakilan yang sesungguhnya. Bukan atas nama kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lalu kita berhak menyuarakan apapun, mengkritik swasembada pangan, mengatakan bahwa presiden harus diturunkan dan sebagainya. Lembaga anti korupsi. Ya, lembaga anti korupsi. Ya, tapi bukan artinya saya di sini mendukung korupsi, bukan. Tapi ayo kita lakukan ini bersama-sama. Dan ini sudah bukan saat pemilu. Ini adalah saat perang terjadi. Dan kita harus saling bergandengan tangan untuk bisa menghadapi. Ceritakan kalian dari daerah mana, tulis komentar di sini. Apakah kalian masih tetap ingin menjadi bagian dari Indonesia? Jika iya, berikan saran yang mendukung. Atau jika ternyata kalian tidak setuju, berikan saran apa yang harus dilakukan agar kita tetap bisa bersatu dan bersama. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.